Ya, Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang buck converter, MOSFET atau IGBT. Next, Mas. Baik, di sini ada kurang lebih ada 9 konten ya. Yang pertama itu ada anggota kelompok, yang keempat ada soal, pengenalan, lalu ada rangkaiannya, terus nanti ada simulasi, dan juga perhitungan, spesifikasi, dan buck converter. Next. Next, Mas. Baik, di sini ada anggota kelompok ya. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Renur Fadila, lalu kedua ada Lutfi Hidayat, lalu ketiga ada Taufik Gilang Ramadan, dan yang terakhir ada Evan Sandrianto. Di sini kami profilnya bertemakannya pegunungan lah ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada soal. Yang pertama kita disuruh untuk membuat buck converter ya. Lalu yang kedua dengan device, mau MOSFET ataupun IGBT, terserah mau yang mana. Lalu yang ketiga, frekuensi switchingnya 10 kHz. Lalu ada arus input maksimalnya yaitu 50 ampere, tegangan inputnya 200 volt, tegangan outputnya 20 sampai 200 volt, dan ripple tegangan output maksimal 5% pada beban nominal. Nah, kita jelaskan dulu apa itu buck converter. Buck converter adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari sumber yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Alat ini bekerja dengan cara menghidupkan dan mematikan saklar atau switch secara cepat, lalu menggunakan induktor dan kapasitor untuk menstabilkan tegangan keluarannya. Jadi, semisal kita membutuhkan tegangan 5 volt dan tegangan sumbernya itu seperti 12 volt atau 10, bisa diturunkan menggunakan buck converter. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Rangkaiannya di sini ada tegangan inputnya itu 200 volt, lalu ada ini tegangan untuk ke PWM, ada dioda, ada induktor, ada kapasitor, dan ada resistor di sini untuk groundnya. Nah, untuk spesifikasi MOSFET-nya, untuk VDS-nya itu 250 volt, untuk RDS-nya 20 miliohm, dan arusnya 64 ampere. Lalu untuk diodanya, untuk tegangan maksimalnya itu 650 volt, untuk arusnya 60, IFSM-nya 320, dan IM atau T waktunya itu 60 nanosecond. Selanjutnya akan ada simulasi. Mik. Baik, di simulasi ini kita melakukan simulasi terhadap rangkaian buck converter, di mana untuk MOSFET yang kita gunakan ini memiliki jenis IPI 200N25N3 dengan spesifikasi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian untuk dioda juga kita menggunakan dioda dengan nama RFL 60 TZ6S. Nah, kemudian di sini juga ada sumber tegangan yang bernilai 200 volt. Kemudian yang terhubung ke MOSFET, dan MOSFET ini dioperasikan oleh sumber tegangan lain yang berfungsi untuk menyalurkan tegangan PWM sebagai pengontrol dari si MOSFET ini. Kemudian di sini juga ada komponen induktor yang bernilai 50 mikrohenry. Kemudian ada kapasitor juga yang bernilai 470 mikrofarad. Kemudian ada resistor yang bernilai 2 ohm. Kemudian untuk pengaturan PWM-nya sendiri, PWM diatur dengan tegangan on sebesar 5 volt. Kemudian time rising-nya
1 nanosecond, kemudian time fall-nya sebesar 1 nanosecond, dan time on-nya di sini merupakan duty cycle dari rangkaian buck converter ini, di mana duty cycle yang kita atur itu sejumlah 50% atau setengah dari periode yang kita gunakan. Kemudian ada periode ini dihitung berdasarkan frekuensi, dikarenakan kita menggunakan frekuensi sebesar 10 kHz, maka untuk periodenya sendiri itu bernilai 100 mikrosecond atau 0,1 milisecond. Oke, kemudian sebelum simulasi dilakukan, kita melakukan transient. Yang pertama, kita melakukan simulasi terhadap siklus kelima. Dikarenakan tadi satu siklus atau satu periode ini itu bernilai 0,1 milisecond, maka untuk siklus 5 ini bernilai 0,5 milisecond. Kemudian ketika program dijalankan, di sini terlihat bahwa di posisi paling atas atau biru ini merupakan tegangan output yang dihasilkan. Kemudian untuk yang berwarna merah ini merupakan tegangan yang berada di tengah ini merupakan tegangan input dari buck converter itu sendiri, yaitu bernilai 200 volt. Kemudian untuk yang berada di paling bawah ini merupakan bentuk sinyal PWM yang dihasilkan dari sumber tegangan yang kedua. Di sini output yang terlihat cenderung naik. Kemudian untuk arus sendiri, juga cenderung naik, yaitu berada di 66 ampere. Kemudian tegangan yang dihasilkan atau Vout-nya itu berada di sekitar 130 volt. Nah, selanjutnya kita ubah siklus menjadi ke 500 siklus, yang berarti untuk time stop-nya ini berubah menjadi 50 milisecond. Kemudian ketika program dijalankan, bisa terlihat bahwa tegangan output yang dihasilkan itu berkisar 100 volt dengan ditandai lonjakan tegangan di awal terlebih dahulu. Kemudian lambat laun tegangan yang dihasilkan akan menjadi stabil. Kemudian arus yang dihasilkan juga sama, nantinya akan mengalami lonjakan terlebih dahulu, kemudian akan mulai stabil di kisaran 50 ampere. Kemudian arus tegangan output yang dihasilkan juga berada di kisaran 100 volt. Itu yang di mana? Diukur di mana? Itu di tegangan output. Semuanya udah diukur. Di sini semua. Coba diklik salah satunya. Dicek. Oke, mungkin untuk simulasi cukup sampai sini terlebih dahulu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kalau di Zoom kayak gitu. Nggak simulasi dulu. Nggak simulasi dulu. Kan kita nunjukin di cycle. Oke, saya lanjutkan sebentar. Jadi untuk simulasi, tadi ada yang dihasilkan itu tegangan ripple dengan duty cycle 50%, lalu yang kedua ada tegangan dan arus output.
dengan PWM 5 siklus. Lalu ada juga tegangan dan arus output tegangan PWM 500 siklus ya. Lalu untuk perhitungannya, untuk evaluasi duty cycle dan frekuensi, untuk duty cycle itu T on atau dibagi dengan T period. Jadi untuk tadi ada 50 mikrosecond ya, dibagi dengan 100 mikrosecond sama dengan 0,5 atau 50%. Lalu untuk frekuensi switching itu 1 dibagi dengan T period. Jadi 1 dibagi dengan 100 mikrosecond sama dengan 10 kHz. Lalu untuk ripple estimasi, jadi untuk deltanya itu arus keluar dikali dengan D atau duty cycle. Lalu dari dalam kurung 1 dikurangi D dibagi dengan F dikali dengan C. Jadi tadi ada 50 dikali dengan 0,5 dikali 0,5 karena 1 dikurangi 0,5 hasilnya 0,5. Lalu dibagi dengan 10.000 dikali dengan 470 dikali 10 pangkat min 6 dan hasilnya 2,66 volt. Jadi ini masih jauh di bawah batas 5 volt ripple, 5% dari 100 volt. Selanjutnya untuk cara kerja dari buck converter. Yang pertama, saat MOSFET menyala atau fase on, MOSFET akan diaktifkan oleh sinyal PWM dan arus akan mengalir dari sumber DC menuju MOSFET, lalu ke induktor, menuju beban dan kembali ke ground. Lalu induktor akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Arusnya akan meningkat dan tegangan output akan mulai naik. Selanjutnya pada fase MOSFET off, pada saat MOSFET dimatikan, arus dari induktor akan tetap mengalir karena arus pada induktor tidak bisa langsung nol. Lalu arus yang melewati dioda atau body diode pada MOSFET, P atau N channel, induktor akan melepaskan energi dan tetap memberikan arus ke beban sehingga tegangan output tetap dipertahankan. Oke, untuk kelebihan dari converter ini, yang pertama itu fleksibel, bisa disesuaikan kebutuhan, efisiensi, arus besar, dan tegangan tinggi. Lalu bisa mencapai efisiensi sangat tinggi, lalu cocok untuk proyek custom dan daya besar. Kekurangannya dibandingkan menggunakan IGBT, rangkaiannya lebih kompleks, perlu desain sirkuit dan PCB yang baik, serta lebih besar secara fisik dan tidak cocok untuk pemula tanpa pemahaman switching regulator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan biarkan tegangannya tinggi, turunkan dengan buck converter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.